Materi selanjutnya adalah mutu dan standar kain. Pengertian mutu dan standar. Mutu adalah kombinasi beragam karakteristik atau sifat suatu produk yang dapat digunakan dan memuaskan konsumen. Apabila saudara akan membeli suatu barang, pasti yang akan dipertimbangkan pertama adalah mutu yang saudara beli. Mutu merupakan kesesuaian dengan persyaratan atau conformance to requirement pada setiap produk yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan tersebut. Dikatakan suatu produk yang bermutu. Mutu merupakan kombinasi dari nilai-nilai berikut. Yang pertama adalah kualitas atau quality. Sehingga jangan salah lagi ketika ditanyakan apa perbedaan antara mutu dan kualitas. Kualitas adalah bagian dari mutu. Yang kedua adalah harga atau biaya, cost, di mana harga atau biaya akan mempengaruhi dari mutu yang akan saudara beli, dari mutu produk yang akan saudara beli. Yang ketiga adalah penyerahan tepat waktu atau delivery. Misalnya, kita akan katakan produk itu bermutu apabila penyerahan produk tersebut tepat waktu. Artinya, misalnya saudara masuk atau menjahit pakaian untuk suatu kegiatan atau untuk suatu acara. Apabila penyerahannya lebih dari waktu tersebut, artinya sudah tidak bermutu, sudah tidak dapat dipergunakan seperti yang diinginkan. Seperti halnya juga kalau produk-produk ekspor. Misalnya dilakukan ekspor untuk musim panas. Apabila sampai ke suatu negara tersebut, sudah lewat musim panasnya, garmen tersebut sudah tidak tepat waktu. Sehingga itu akan mempengaruhi mutu. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Ini akan mempengaruhi dari mutu suatu produk. Misalnya suatu mutu pakaian anak. Suatu mutu pakaian anak akan dikatakan bermutu oleh konsumen apabila memiliki keamanan bagi si pemakai. Misalnya pada pakaian anak diberikan aksesoris kancing misalnya. Seorang anak atau bayi tidak akan mengerti bahwa kancing itu tidak boleh digigit. Tapi karena bentuknya yang lucu, bentuknya beraneka warna, jadi dia pikir itu seperti permen. Sehingga digigitlah kancing itu. Dan tertelan, artinya tidak aman. Dan konsumen akan menyatakan bahwa pakaian itu tidak bermutu karena tidak memenuhi persyaratan atau nilai keamanan. Dan yang terakhir adalah keajegan dari keempat faktor di atas atau moral. Apabila keempat faktor di atas ada yang tidak terpenuhi, konsumen bisa mengatakan bahwa produk tersebut tidak bermutu. Baik itu dilihat dari kualitas, misalnya terdapat cacat, baik dari harga, tidak sesuai harga yang dibeli dengan kualitas yang ada, maupun dari waktu penyerahan atau waktu delivery. Dan dari keamanan. Sehingga keempat hal tersebut harus terjaga, harus ajak keempat faktor tersebut. Itu yang dimaksud dengan pengertian mutu. Kualitas. Kualitas merupakan faktor utama dari suatu produk pakaian jadi, baik ditinjau dari desain, ukuran, jahitan, maupun kualitas bahan atau kain sebagai bahan baku utama. Baik, kita sekarang lihat suatu contoh produk pakaian jadi. Katakan saja yang sering saudara gunakan sehari-hari, misalnya kemeja. Kita akan memilih kemeja atau blus untuk wanita ditinjau dari desain. Desain yang sesuai dengan selera kita.
Kita akan katakan berkualitas apabila desainnya sesuai dengan selera kita yang akan memakainya atau konsumennya. Kemudian yang akan mempengaruhi kualitas adalah ukuran. Kita akan katakan bahwa pakaian tersebut tidak berkualitas ketika ukurannya tidak cocok dengan badan kita. Dan kualitas yang ditentukan oleh hasil jahitan. Di sini hasil jahitan harus dalam keadaan yang baik. Tidak diketemukan adanya cacat jahitan. Seperti saudara ketahui, ketika menjahit karena ada ketidaksesuaian tegangan benang misalnya, akan terjadi jahitan loncat. Atau ketika handling kain yang tidak baik, akan terjadi jahitan pakering atau jahitan mengkeret. Nah, itu akan mempengaruhi dari kualitas. Itu adalah jahitan yang tidak baik sehingga dikatakan itu terdapat cacat jahitan. Kemudian yang akan berpengaruh terhadap kualitas adalah bahan baku atau raw material. Dalam suatu garment, raw material utama adalah kain. Sehingga kita bisa bayangkan apabila dalam suatu garment terdapat kain yang cacat, yang paling mudah saja, bolong misalnya, itu akan menurunkan kualitas atau bahkan dikatakan tidak bermutu. Karena itu merupakan cacat dari kainnya atau cacat dari materialnya. Selain cacat dari material atau kain sebagai bahan baku utama, cacat juga dapat mempengaruhi kualitas kain bila terdapat pada aksesoris. Misalnya kancingnya yang tidak tepat atau sleting atau zippernya yang macet. Nah, itu adalah juga akan mempengaruhi dari kualitas. Jadi tidak hanya bahan baku utama, tapi juga bahan baku pembantunya. Kemudian standar utama dari suatu mutu merupakan suatu spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dari semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan, kenyamanan, serta perkembangan ilmu teknologi. Standar mutu merupakan jaminan dalam perwujudan kepuasan konsumen. Yang saudara ketahui tentang standar mutu adalah Standar Nasional Indonesia misalnya. Pada Standar Nasional Indonesia itu merupakan suatu jaminan atas terwujudnya kepuasan konsumen. Misalnya kita lihat salah satu standar mutu kain tenun misalnya. Pada standar mutu kain tenun, di situ akan disampaikan berapa standar mutu kain tenun untuk sifat kekuatan tarik, untuk sifat ketahanan sobek. Situ akan ada angka-angka yang menunjukkan standar mutu. Di mana ketika kain tenun kita ujikan dan hasilnya di bawah standar mutu yang ada di SNI, artinya kain tersebut tidak memenuhi standar mutu yang baik. Kemudian di sini dikatakan bahwa standar mutu akan memperhatikan syarat-syarat keamanan. Tadi di depan saya sudah beri contoh, misalnya keamanan dalam suatu garment, posisi kancing atau keadaan kancing. Juga di sini kita lihat syarat-syarat keamanan dalam kegiatan atau proses pembuatan garment. Saudara ketahui ketika dalam proses pembuatan garment ada yang disebut atau melalui proses memasuki suatu mesin yang disebut dengan metal detektor, di mana mesin tersebut berfungsi untuk menjaga keamanan. Keamanan dari apa? Keamanan dari suatu produk atau garment dalam hal ini untuk terhindar dari logam atau dari jarum yang patah atau mungkin kadang-kadang hektar. Nah, itu juga syarat untuk keamanan. Kenyamanan bisa kita lihat dari jenis raw material. Kalau tadi saya beri contoh kemeja, saudara akan memilih suatu material yang punya kenyamanan yang baik. Yang seperti saudara ketahui, raw material yang punya kenyamanan yang baik, misalnya kapas atau rayon, itu akan punya kenyamanan yang baik. Atau kenyamanan yang baik kalau kainnya itu punya sifat daya tembus udara yang
baik. Nah, itu juga akan punya sifat kenyamanan. Itu akan mempengaruhi dari standar mutu. Kemudian pertumbuhan ilmu teknologi ini sekarang sudah semakin berkembang. Saudara pasti pernah dengar atau tahu pakaian-pakaian olahraga ya, semakin hari, semakin tahun, semakin mengikuti perkembangan zaman. Sekarang ada yang disebut dengan dry fit misalnya, di mana ada suatu pakaian olahraga yang walaupun berkeringat tapi akan tetap cepat kering. Itu karena perkembangan ilmu teknologi. Semakin kesini semakin banyak ilmu-ilmu yang bisa diterapkan dari pembuatan raw material, dari mulai pembuatan benang, kemudian sampai pembuatan kain, bahkan sampai proses finishingnya. Itu akan berpengaruhi standar mutu. Kemudian apa yang kita lakukan atau industri lakukan untuk menjaga mutu? Kita di suatu proses produksi harus dilakukan pengendalian mutu. Pada suatu industri pakaian jadi dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan cara inspeksi dan cara pengujian. Inspeksi adalah suatu proses pemeriksaan. Suatu kain misalnya dari supplier datang ke pabrik garment, masuk dulu ke gudang kain, di mana di gudang kain akan dilakukan proses inspeksi, proses pemeriksaan. Di gudang kain akan dilakukan proses inspeksi hanya ingin melihat atau memeriksa cacat kain. Jadi akan dihitung berapa jumlah cacat lalu bisa dikelompokkan. Nanti kita akan masuk pada materi tentang grading. Ya. Kemudian yang kedua untuk pengendalian mutu adalah proses pengujian. Kalau proses pengujian ini akan banyak sekali yang dilakukan sesuai dengan end use-nya, sesuai dengan keperluannya. Apakah perlu dilakukan pengujian misalnya kekuatan tarik kain atau misalnya proses pengujian ketahanan luntur warna atau pengujian ketahanan terhadap air atau terhadap api. Nah, itu adalah proses-proses pengujian dalam rangka untuk pengendalian mutu. Proses ini dilakukan dalam bentuk raw material, yaitu dalam bentuk kain. Untuk melaksanakan pengendalian mutu diperlukan suatu perangkat keras seperti alat laboratorium dan perangkat lunak berupa metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasinya. Tadi pengujian-pengujian yang saya katakan, misalnya ada kekuatan tarik kain, akan dibutuhkan suatu alat untuk menarik kain. Misalnya yang sudah dilakukan single strength tester misalnya, atau Instron ya, karena mereknya mesinnya Instron dikatakan Instron. Kemudian perangkat lunaknya digunakan metode statistik. Di depan saya sudah sampaikan minimal saudara bisa mencari X bar atau harga rata-rata. Kemudian mengolahnya menjadi standar deviasi, koefisien variasi, atau saudara juga harus mencari nilai E atau error. Ya, dengan metode statistik kita bisa mengambil kesimpulan atau kita mengevaluasi dari suatu jenis kain. Itu dilakukan pada proses pengujian. Kemudian tujuan utama dari inspeksi adalah mengetahui cacat atau defect dan lain-lain yang tidak disetujui sedini mungkin dalam proses pembuatan produk, sehingga tidak membuang waktu dan biaya perbaikan. Tadi saya katakan ketika kain dari supplier masuk ke gudang kain akan dilakukan proses inspeksi, proses pemeriksaan kain. Apabila terdapat atau ditemukan cacat kain, itu akan dipisahkan atau minimal diberi tanda. Sehingga ketika dilakukan spreading atau gelar susun kain, bagian-bagian yang defect atau bagian-bagian cacat yang sudah diberi tanda itu dapat dipisahkan atau dapat digeser polanya sehingga tidak mengena pada kain yang cacat tersebut. Dengan sudah diberinya tanda itu akan menghemat waktu. Ya, tidak hanya ketika misalnya ada terjadi cacat tetap saja dipotong. Nah, itu akan membuang biaya. Kenapa? Pada proses sewing hal itu pasti akan tidak bisa masuk ke dalam proses atau bahan yang diterima atau bahan yang lolos. Itu akan masuk ke bahan cacat. Itu akan buang waktu dan akan buang biaya. Itu yang harus saudara pahami
tentang proses pengendalian mutu, di mana ada dua proses berupa inspeksi dan pengujian. Persyaratan mutu. Produk yang dapat diterima oleh konsumen adalah produk yang memenuhi persyaratan mutu. Sebelum beralih tangan ke konsumen, produsen harus memastikan bahwa produk yang dibuatnya harus memenuhi persyaratan yang diinginkan. Oleh karena itu, jelas bahwa mutu ditentukan oleh konsumen, bukan oleh produsen. Di mana konsumen akan kembali membeli suatu produk apabila konsumen merasa yakin bahwa produk yang dibeli itu bermutu. Sehingga di sini saya coba gunakan suatu gambaran bahwa ketika suatu produsen, taruhlah misalnya, saya sebut saja misalnya ada suatu produk ya, sebut yang saudara pasti kenal, produk Nike misalnya. Di situ produsen akan membuat suatu barang, pakaian jadi yang bermutu. Di sini akan ada persyaratan mutu. Persyaratan mutu bisa berdasarkan standar nasional Indonesia atau berdasarkan syarat mutu dari buyer tersebut atau dari produsen tersebut. Berapa kekuatan tariknya, berapa tahan jebolnya kalau kainnya kain tenun, kain rajut, lalu berapa tahan gosoknya, berapa ketahanan luntur warna, itu akan ada di persyaratan mutu. Persyaratan mutu akan diterapkan ketika dalam proses produksi, baik ketika masih menjadi raw material, kemudian ketika dalam proses, dalam hal ini adalah proses sewing, biasanya di sini ditemukan cacat jahitan, nah itu harus memenuhi persyaratan mutu tanpa cacat jahitan. Kemudian ketika jadi produk, berarti pada proses misalnya packaging ya, atau proses yang lainnya ya, pemasangan atau finishing. Nah itu harus pada memenuhi persyaratan produk, dan produk-produk tersebut akan sampailah kepada konsumen. Konsumen yang akan menilai apakah produk tersebut sudah memenuhi persyaratan mutu. Seperti yang tadi disampaikan di depan, desainnya, ukurannya, kualitasnya. Nah, hal-hal tersebut yang harus memenuhi keinginan konsumen. Sehingga dikatakan di sini bahwa mutu ditentukan oleh konsumen. Produsen berusaha memenuhi persyaratan mutu tersebut. Dimensi persyaratan mutu. Yang pertama adalah kinerja atau performance. Berhubungan dengan karakteristik operasi primer produk. Sebagai contoh, kain untuk pakaian petugas kebakaran harus memiliki kinerja yang baik untuk melindungi pemakainya dari bahaya api. Di sini diperlukan performan yang baik. Pada saat seorang petugas pemadam kebakaran sedang bertugas memadamkan kebakaran misalnya, pakaiannya harus mempunyai kinerja yang baik. Artinya ketika dia masuk ke dalam kobaran api sesuai dengan persyaratannya, ya, pakaiannya tersebut tidak terbakar. Atau ketika pun harus terbakar, petugas tersebut masih mempunyai waktu untuk menyelamatkan diri. Artinya dia masih punya waktu untuk melepas pakaiannya dan dia selamat. Itu adalah kinerja atau performance. Yang kedua adalah reliabilitas atau reliability. Berhubungan dengan probabilitas bahwa suatu produk tidak akan rusak pada jangka waktu tertentu. Jadi suatu produk punya lifetime, punya waktu. Misalnya, saudara mempunyai suatu pakaian, taruhlah batik misalnya. Ketika saudara punya kemeja batik atau gaun batik, itu akan punya reliability atau waktu tertentu. Batik yang baik, lalu dirawat dengan baik, dia akan punya lifetime yang lebih panjang. Artinya tidak mudah luntur. Karena biasanya pada pencucian pertama batik itu akan luntur.
Tapi pada jangka waktu tertentu itu lama-lama akan usang. Dan dia akan habis atau selesai jangka waktu pakainya. Sampai sobek misalnya, sehingga kita akan bisa melihat ada suatu fungsi yang tidak bisa terpenuhi. Yaitu fungsi keindahan karena sobek tadi. Ya, di sini berhubungan dengan probabilitas suatu waktu pada jangka waktu tertentu. Kemudian dimensi persyaratan mutu yang ketiga adalah umur. Ya, umur atau umur pakai dari produk, seperti yang saya contohkan tadi di atas. Yang keempat ada estetika atau estetik. Ukuran dari bagaimana suatu produk dapat dilihat dan dirasakan, berhubungan dengan nilai-nilai keindahan. Tadi yang saya contohkan batik, karena sudah punya umur yang cukup lama, sudah sering dicuci berkali-kali sehingga warnanya menjadi kusam. Kalau orang Jawa bilang bladus, ya, warnanya semakin pudar. Nah, itu akan berhubungan dengan nilai-nilai keindahan. Ya, jadi itu akan berpengaruh terhadap estetika. Sehingga akan turun persyaratan mutunya. Ya, ini adalah 4 dari dimensi persyaratan mutu yang harus saudara pahami. Kinerja, reliabilitas, umur atau durability, dan estetika atau estetik. Standarisasi kain. Spesifikasi standarisasi kain meliputi antara lain dimensi kain, yaitu ukuran panjang, lebar, berat. Mungkin juga ada tebal kain, termasuk toleransinya. Rincian konstruksi serta sifat kain yang dipersyaratkan berdasarkan laporan hasil uji, jumlah dan jenis cacat yang diperbolehkan tiap unit, termasuk cara penilaiannya dan lembaga penilai yang ditunjuk jika terjadi perbedaan pendapat. Di sini saya katakan spesifikasi standarisasi dilihat dari dimensi kain. Ada panjang, ada ukuran, dan lebar dan berat. Misalnya, ini akan berhubungan dengan end use kegunaan akhir dari kain tersebut. Saudara misalnya akan membuat jaket misalnya, ya, long coat, jaket yang harus tebal karena jaket punya sifat untuk menghangatkan badan, menghangatkan tubuh, sehingga akan diperlukan berat kain atau gramasi yang tinggi. Itu akan memenuhi spesifikasi dari kain. Kemudian rincian konstruksi bisa dilihat. Dengan gramasi yang tinggi akan bisa kita ketahui bagaimana atau jenis anyamannya apa. Apakah polos atau keper. Kemudian sifat kain yang dipersyaratkan berdasarkan laporan hasil uji. Seratnya terdiri dari serat apa? Karena jenis serat juga akan berpengaruh terhadap spesifikasi dari kain tersebut. Ya, kemudian tadi ada berat, ya, kalau berat ada gramasi, kemudian ada toleransinya. Ada berapa toleransinya? Plus minus 3 atau sampai 5%. Jumlah dan jenis cacat yang diperbolehkan setiap unit. Kalau kita bicara soal kain, standar kain, nanti saudara akan masuk kepada grading kain, di mana kita akan bisa menilai cacat kain berdasarkan 4-point system atau 10-point system. Nanti kita akan masuk pada materi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah standarisasi kain berupa sifat-sifat kain secara fisika dan kimia. Ini nanti akan kita bahas pada materi tentang evaluasi ini. Jadi ini adalah pengantar, nanti ke belakang kita akan belajar tentang pengujian-pengujian kain secara fisika dan pengujian kain secara kimia. Misalnya kekuatan kain, kekuatan sambungan jahitan atau kekuatan slip jahitan maupun sifat dan kekuatan komponen bahan pembantu. Kekuatan atau secara fisika itu bisa kita lihat yang mekanik atau yang fisik. Kekuatan kain, kekuatan sobek, langsai, ketahanan gosok, kekakuan, sudut kusut, daya tembus udara, itu adalah sifat-sifat fisika suatu kain.
Sedangkan sifat kimia biasanya hal-hal yang berhubungan dengan zat warna, atau dengan air, atau dengan api. Sifat kimia yang berhubungan dengan zat warna, misalnya ketahanan luntur warna terhadap pencucian, ketahanan luntur warna terhadap keringat, atau ketahanan luntur warna terhadap gosokan. Kita akan masuk nanti pada materi-materi tersebut. Standar uji dan standar spesifikasi untuk keperluan tersebut lebih banyak disusun oleh lembaga standarisasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional, seperti SNI, Standar Nasional Indonesia, atau American Society for Textile and Material, ASTM, American Association of Textile Chemists and Colorists, atau AATCC. Atau di Jepang menggunakan Japanese Industrial Standard atau JIS. Yang sekarang sudah kita gunakan bersama-sama dengan SNI adalah ISO, International Organization of Standardization. Kalau saudara lihat nomor SNI kadang-kadang tertulis SNI ISO. Artinya standar nasional Indonesia yang dibuat berdasarkan dari atau mengadop dari ISO. Nanti kita akan lihat berbagai macam cara uji, pengujian-pengujian, cara uji fisika maupun kimia berdasarkan SNI ISO. Ya, ini adalah akhir dari materi tentang mutu dan standar kain. Saudara pelajari kembali dengan seksama materi ini. Saya akan simpan materi ini di Google Classroom. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih.